Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang bakal aku bahas kali ini adalah makanan penambah darah. Apa aja ya untuk makanan? Nah, kapan sih kita perlu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat meningkatkan darah di tubuh kita gitu ya, atau makanan penambah darah? Sebenarnya sih nggak semua orang bisa konsumsi ya, walaupun kondisi darahnya itu baik-baik aja. Tetapi dikhususkan untuk teman-teman yang mengalami masalah kayak hemoglobinnya itu rendah atau bahkan anemia, itu sebaiknya memang meningkatkan konsumsi dari makanan-makanan yang dapat menambah volume sel darah putih di darah kita, produksinya. Nah, apa sih penyebab terjadinya penurunan sel darah merah di dalam tubuh kita? Itu ada beberapa penyebab ya. Yang pertama itu adalah karena kurangnya asupan dari zat besi. Nah, kurang asupan dari zat besi ini bisa menyebabkan anemia sehingga kita akan mengalami masalah kayak gampang lelah, mudah pucat gitu ya. Terus juga yang kedua penyebabnya itu adalah karena hilangnya darah dalam tubuh secara berlebihan. Misalnya kita mengalami pendarahan, kayak misalnya ada luka, kecelakaan, ataupun saat menstruasi dan juga melahirkan itu kan keluar darahnya itu berlebihan gitu ya. Terus yang ketiga yang terakhir ini terjadi karena hancurnya sel darah merah terlalu cepat di dalam tubuh. Untuk sel darah merah sendiri itu akan meregenerasi, jadi kayak kalau yang sudah lama bakal hancur, beberapa puluh hari sekali itu bakal ada sel darah merah yang baru. Tapi kalau misalnya hancurnya itu lebih cepat, lebih singkat, maka itu juga terjadi kayak abnormal ya. Jadi bisa menurunkan jumlah sel darah merah di dalam tubuh kita. Apa sih yang perlu kita lakukan jika kita mengalami penurunan sel darah merah ini? Yang pertama itu kita bisa menjaga pola makan kita konsumsi makanan-makanan yang memang dapat untuk meningkatkan produksi dan intinya adalah menambah darah di tubuh kita. Kemudian juga harus banyak minum air putih. Terus mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, juga menghindari alkohol. Apa saja makanan-makanan yang dapat membantu untuk menambah darah di tubuh kita? Itu ada banyak sekali ya makanan yang dapat meningkatkan produksi sel darah merah ini. Yang pertama itu adalah kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi atau ferron. Nah, zat besi atau ferron ini akan dapat memproduksi hemoglobin di dalam darah merah ya. Jadi bisa meningkatkan volume dari darah merah itu sendiri. Nah, contohnya apa aja sih untuk makanan yang kaya akan zat besi ini? Contohnya itu kayak daging merah. Daging merah itu bisa daging sapi, daging kambing, daging babi. Tapi untuk yang muslim tentunya daging babi harus skip ya teman-teman ya. Terus si daging merah ini mampu untuk memenuhi 15% kebutuhan harian dari zat besi ini. Itu dari 100 gram aja itu udah memenuhi 15%. Terus yang kedua di sini ada daging unggas. Untuk daging unggas itu misalnya ada ayam, ada bebek, burung gitu ya. Nah, unggas ini bisa memenuhi 13% dari kebutuhan harian zat besi kita dari 100 gram unggas. Terus selain daging merah dan unggas, bisa juga dari jeroan. Jeroan itu misalnya kayak hati, jantung, otak, ini bisa dari unggas atau dari hewan mamalia kayak sapi gitu ya. Itu bisa. Nah, jeroan ini bisa memenuhi kebutuhan harian itu kalau dari sapi itu 36%. Dan kalau dari ayam ini 15,6%. Jadi memang yang jeroan ini bagus banget ya untuk memenuhi kebutuhan zat besi harian kita gitu. Tinggi banget 36% dari yang sapi, dan dari ayam itu 15,6%. Terus selain daging dan jeroan, itu bisa juga dari seafood. Contohnya kayak tiram, ini bagus ya, bisa memenuhi bahkan 155% kebutuhan zat besi harian kita gitu. Ini bagus banget teman-teman ya, tinggi banget loh. Terus selain yang tadi yang hewani, bisa juga dari nabati kayak misalnya kurma, beet, terus ada kayak biji-bijian kayak biji labu. Itu bagus banget kayak akan zat besi atau ferron. Untuk kedua, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan asam folat atau vitamin B9.
Nah, asam folat ini bagus untuk membantu untuk meningkatkan produksi dari sel darah merah. Kalau yang produksi sel darah merahnya itu kan zat besi. Nah, dengan adanya asam folat ini bisa meningkatkan produksi dari sel darah merah tadi, teman-teman. Apa saja sih makanan yang kaya akan asam folat ini? Teman-teman bisa konsumsi kacang-kacangan, kayak contohnya buncis, lentil, kacang polong, kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah atau kacang yang lain juga gitu ya. Terus teman-teman juga bisa konsumsi sayuran hijau, khususnya yang hijaunya itu gelap, kayak misalnya brokoli dan bayam. Dan bahkan bayam ini kayak 15% untuk asam folatnya. Terus bisa juga konsumsi buah-buahan kayak pisang, buah bit gitu ya. Terus juga bisa konsumsi jeroan, kayak misalnya hati. Terus yang ketiga itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan tembaga atau CU. Nah, CU ini atau tembaga ini akan mampu untuk meningkatkan produksi dari sel darah merah. Jadi fungsinya itu sama seperti asam folat ya. Nah, makanan apa saja sih yang kaya akan tembaga ini? Contohnya kayak gandum utuh, terus kacang-kacangan, coklat, terus juga buah-buahan kayak contohnya cherry ya. Terus daging unggas, seafood ini bagus kaya akan tembaga. Yang keempat, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A. Vitamin A ini dapat membantu meningkatkan penyerapan dari zat besi dan juga bisa mempengaruhi pembentukan hemoglobin. Tapi tentunya yang memproduksi itu tetap si zat besi ya. Nah, contoh dari makanan yang kaya akan vitamin A ini apa aja sih? Kayak misalnya susu sapi sama olahannya, terus olahannya itu kayak misalnya yogurt, keju, dan sebagainya teman-teman ya. Terus juga sayuran yang berwarna merah kayak misalnya tomat atau wortel, terus ubi jalar. Ubi jalar kan warnanya juga ada yang warna merah ungu, itu bagus teman-teman. Terus jeroan kayak misalnya hati sapi atau hati ayam, terus juga telur ayam. Kelima, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini dapat membantu untuk mengoptimalkan fungsi sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah. Contoh dari makanan yang kaya akan vitamin B12 itu adalah jeroan, daging merah, susu, dan serealia. Terus yang keenam, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Vitamin C ini sama seperti vitamin A, itu dapat membantu meningkatkan penyerapan dari zat besi. Contoh dari vitamin C ini kebanyakan sih dari buah-buahan ya. Kayak misalnya buah jeruk, lemon, tomat, cherry, jambu biji, semangka, stroberi, dan sebagainya. Terus selain dari buah-buahan bisa didapat juga dari sayur-sayuran kayak contohnya paprika. Yang ketujuh dan ini yang terakhir itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin E. Vitamin E ini dapat melindungi membran sel darah merah dari kerusakan radikal bebas. Jadi ini bisa banget untuk melindungi sel darah merah kita ya, biar nggak cepat rusak. Terus untuk contohnya apa aja sih? Untuk contoh dari vitamin E ini banyak banget. Bisa dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, dari minyak-minyak nabati, terus dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, khususnya delima dan juga alpukat ini bagus banget, kaya akan vitamin E. Nah teman-teman, itu tadi makanan-makanan yang dapat menambah darah kita. Berarti intinya adalah kita harus banyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi, asam folat, terus tembaga, vitamin B12, vitamin E, vitamin C, vitamin gitu ya. Itu bagus banget untuk menambah darah kita. Nah, ini aku mau kasih sedikit tambahan ya. Ada beberapa yang harus teman-teman hindari untuk dikonsumsi kalau teman-teman itu menderita anemia atau hemoglobinnya itu rendah. Kayak contohnya makanan yang mengandung kafein kayak kopi gitu ya. Terus juga hindari juga konsumsi teh dan juga minuman berkarbonasi atau minuman soda-soda, itu hindari dulu selama teman-teman mengalami anemia atau si darahnya itu volumenya itu berkurang gitu atau sedikit. Kenapa? Karena yang tadi itu minuman-minuman yang tadi itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi teman-teman. Makanya bukannya kita jadi sehat, malah jadi tambah parah gitu. Makanya aku pribadi sebagai seorang penderita anemia dari dulu, biar nggak kumat-kumatan itu aku harus senantiasa untuk menghindari minuman-minuman tadi. Apalagi teh itu, aku sumpah aku suka banget minum teh.
Cuman, kalau habis minum teh tuh suka ngejedag pusing gitu, jadi harus dihindari sama sekali oleh penderita anemia. Dan aku juga selalu mengusahakan untuk selalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, khususnya yang mengandung, zat-zat yang dapat membantu untuk memproduksi dan juga meningkatkan produksi, serta penyerapan dari, zat besi ya, biar si, darahnya itu jumlahnya itu dalam keadaan normal di dalam tubuh. Oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk sharing kali ini ya, semoga membantu. See you!